Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Sesaat lagi ibadah online kita pada pagi hari ini akan segera dimulai. Matikan notifikasi pada gadget Anda dan aktifkan mode hening agar dapat berkonsentrasi dalam ibadah. Mari bersama keluarga untuk fokus merespon pujian dan penyembahan. Siapkan hati untuk mendengarkan serta mencatat poin-poin kebenaran dari firman Tuhan yang disampaikan. Untuk persembahan, perpuluhan, dan taburan lainnya dapat melalui rekening BNI berikut ini atau dapat melalui OVO, Dana maupun GoPay dengan cara scan barcode di bawah ini. Untuk informasi lebih lanjut, jemaat dapat menghubungi melalui WhatsApp di nomor berikut ini. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasih Tuhan, seluruh keluarga Betani yang ada di rumah-rumah yang sedang mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Saya percaya oleh anugerah Tuhan kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Dan kita semua sudah memasuki minggu yang kedua bulan Juni. Buka hatimu biarlah lawatan Tuhan terjadi di rumah-rumah kita pada saat ini. Haleluya. Mari sebuah firman Tuhan dalam Mazmur 95 ayat 1-3 berkata, marilah kita bersorak-sorak untuk Tuhan. Bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur. Bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Raja yang besar. Dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur pada pagi hari ini oleh rahmat dan anugerah serta kebaikan Tuhan yang senantiasa memelihara hidup kami. Kami sudah boleh masuk di minggu yang kedua bulan Juni. Tuhan, kami mengucap syukur, terima kasih untuk segala yang baik yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami tidak pernah berkekurangan sesuatu pun yang baik, sebab kami punya Tuhan yang besar yang selalu pelihara kehidupan kami. Bagimulah segala pujian dan hormat syukur kami Tuhan. Dan biarlah pada pagi hari ini Tuhan, pujian, nyanyian syukur kami, pengagungan kami menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, dan kami percaya Roh Kudus melawat semua umatmu di rumah-rumah yang sedang mengikuti ibadah online saat ini. Kami semua mengalami lawatan Tuhan. Kekuatan kami dibaharui di dalam hadirat Tuhan. Terpujilah namamu ya Tuhan. Kami mulaikan ibadah pagi hari ini. Kami tabiskan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita berkata, amin.
Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitan hidup. Satu-satunya penebus, bangkitan hidup Tuhan. Kalahkan maut, bangkitan hidup. Kebesaran-Mu Yesus, bersorak-sorai muliakan nama-Nya, Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan nama-Nya, Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus Tuhan, satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Thank you Jesus. Oh, kemenangan kami Yesus, sebab itu kami bersorak-sorai bagi-Mu. Bersorak-sorai muliakan nama-Nya, Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan nama-Nya, Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Yes Lord. Terpujilah Tuhan gunung batu keselamatan kami. Terpujilah Tuhan kekuatan kami. Terpujilah Tuhan perlindungan kami. Haleluya. Kami puji nama-Mu yang kudus. Kami besarkan perbuatan-Mu Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang
tergoyahkan Tuhan, kau tergoyahkan, kau tetap untuk selama-lamanya, kau tetap Allah. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan Tuhan, tak tergoyahkan, kau tetap Allah. Ku sembah Engkau, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia sebuah bergoncang. Kau tak berubah, kau tak berubah, kau tetap ku sembah Engkau, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau, hanya tiada yang lain sepertimu, Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia sebuah bergoncang. Tak tergoyahkan, tak tergoyahkan, kau tetap kau tetap Allah, kau tetap kau tetap Allah, kau tetap Yes, Lord. Untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya, kau tak tergoyahkan Tuhan. Untuk selama-lamanya, kau tak berubah, Yesus, Yesus. Kau kekuatan, kau
seperti-Mu Tuhan. Ajaib perbuatan-Mu Tuhan. Pengharapan kami ada dalam-Mu Yesus. Oh, kami bangga menjadi milik-Mu Tuhan. Kami bangga memiliki-Mu Tuhan. Kami kagumi perbuatan-Mu Yesus. Kami kagumi Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan, ku kagum akan Engkau Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Kau layak dipuji, disembah, ditinggikan, diagungkan. Pagi hari ini Tuhan kami bersama-sama dengan umat-Mu menyembah-Mu Tuhan, membawa pujian, hormat dan syukur kami. Terima kasih kami masuk di minggu kedua bulan ke-6 bulan Juni dengan bersyukur. Kami merendahkan diri Tuhan, kami datang, kami perlu lawatan-Mu Tuhan, kehadiran-Mu segalanya yang kami perlukan. Engkaulah Tuhan sumber kekuatan kami, sumber pertolongan kami. Engkaulah hidup kami, Engkaulah nafas kami Bapa. Terima kasih buat pengorbanan di atas kayu salib. Engkau sudah mengampuni semua dosa dan kesalahan kami. Kuasa darah anak domba Allah menguduskan kami sehingga kami layak. Kami perlu perkenanan-Mu Tuhan. Kami perlu Tuhan terus Tuhan. Kau mau tinggal dengan kami dan kami ada dalam hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, pengurapan yang baru mengalir buat kami. Dan hari ini Tuhan kami bersyukur. Kami diberkati lagi dengan kebenaran firman-Mu.
Hati kami siap Tuhan, jiwa kami tenang di dalam-Mu. Pengurapan Roh-Mu membuat kami menerima berkat surgawi pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin, amin. Bapak Ibu Jemaat yang diberkati Tuhan, pagi hari ini firman Tuhan kita akan diberkati dengan pelayanan dari Pastor Andreas Wijaya. Kita siapkan hati kita dan kita bisa menerima kebenaran firman Tuhan. Biar kita makin paham dan mengerti tantangan-tantangan yang kita hadapi dan sumber pertolongan dari Tuhan yang selalu tersedia bagi kita semua. Tuhan memberkati. Shalom bagi jemaat Betani Manado. Senang sekali kalau dalam kesempatan ini saya bisa membagikan berkat firman Tuhan bagi saudara semua. Dan tentunya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Gembala yang memberi kepercayaan untuk saya membagikan berkat firman Tuhan kepada saudara semua. Nah, di dalam kesempatan ini saya ingin membagikan sebuah pelajaran yang saya beri judul Meremehkan Roh Kudus. Saya ulang, judul dari pelajaran saya saat ini adalah Meremehkan Roh Kudus. Nah, sebelum kita lihat beberapa ayat tentunya, ada hal yang ingin saya sampaikan kepada saudara bahwa seharusnya kehadiran dan kebersamaan orang percaya dengan Tuhan seharusnya menjadi rahasia keberbedaan kita dengan dunia. Saya ulang, ini penting. Bahwa seharusnya kehadiran dan kebersamaan orang percaya, yaitu saudara dengan saya dan bersama dengan Tuhan, seharusnya menjadi rahasia keberbedaan kita dengan dunia. Nah, sangat disayangkan karena satu kali George Barna mengadakan survei di Amerika, dan setelah dia mengadakan survei untuk bisa melihat perbedaan antara kualitas kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan dan yang tidak, ternyata George Barna menemukan bahwa hanya sedikit sekali perbedaan yang dijumpainya antara orang percaya dan orang yang tidak percaya Tuhan. Nah, bukankah ini tragis, saudara? Karena seharusnya kehadiran Tuhan dalam diri kita membuat kita memiliki kehidupan yang berbeda. Masih ingatkah saudara di dalam Keluaran pasalnya yang ke-33 ayat yang ke-15 sampai yang ke-16? Di situ Musa Berkatalah Musa kepadanya, "Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini?" Musa menyadari bahwa yang membuat bangsa Israel berbeda dengan bangsa-bangsa lain pada zaman itu bukan karena pakaian yang mereka kenakan, bukan karena hal-hal yang lain yang membedakan antara mereka dengan bangsa-bangsa yang ada. Musa menyadari bahwa yang membedakannya adalah kehadiran Tuhan di tengah-tengah mereka. Nah, ketika saya merenungkan hal ini, ada hal yang Tuhan sadarkan kepada saya bahwa ternyata mengapa keberadaan Tuhan atau kehadiran Tuhan dalam kehidupan orang percaya sepertinya belum mengubah keadaan kita, belum mengubah kualitas kehidupan kita. Nah, setelah saya renungkan ini, tentu kita bisa belajar dari kehidupan bangsa Israel bahwa penyertaan tiang awan dan tiang api, yaitu Tuhan sendiri yang berjalan bersama dengan mereka selama 40 tahun, ternyata tidak membuat bangsa Israel sampai ke tanah Kanaan. Dan ketika saudara mempelajarinya, ternyata salah satu sebabnya adalah karena mereka gagal bersikap yang benar terhadap kehadiran Tuhan. Masih ingatkah saudara di dalam Ayub pasal 22 ayat yang ke-21 firman Tuhan berkata, "Berlakulah ramah terhadap dia." Dia di sini adalah Tuhan. "Supaya engkau tentram, dengan demikian engkau memperoleh keuntungan."
Jadi ternyata kalau kita belajar dari kehidupan bangsa Israel, bahwa ternyata mereka tidak berlaku ramah terhadap Tuhan. Mereka tidak menghargai kehadiran Tuhan. Mereka memberontak, mereka bersungut-sungut. Itu sebabnya mereka gagal menghargai kehadiran Tuhan. Dan karena mereka gagal menghargai kehadiran Tuhan, itulah yang menjadi penyebab mereka tidak bisa mengalami manfaat dari kehadiran Tuhan dalam hidup mereka. Nah, masalah dari banyak orang percaya yang hidup di akhir zaman pun ternyata demikian. Kita disertai Tuhan, Roh Kudus ada di dalam diri kita senantiasa. Tapi mengapa kehadiran Roh Kudus tidak menjamin hidup kita mengalami perubahan, pertumbuhan, mencapai kemaksimalan, bertumbuh dalam keserupaan dengan Kristus. Padahal ternyata Roh Kudus itu selalu siap sedia menyatakan kasih-Nya, kuasanya, pengajarannya, nasihatnya, tuntunannya. Roh Kudus all out dalam kehidupan kita. Tapi mengapa kesungguhan dan keseriusan Roh Kudus dalam hidup orang percaya tidak membuat orang percaya akhirnya mencapai kemaksimalan mereka? Karena ternyata saya diingatkan di dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-30. Saya akan membacakannya bagi saudara. Efesus pasal 4 ayat yang ke-30, firman Tuhan katakan, "Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah." Saya tertarik apa yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, dan saya yakin bahwa pesan yang sama juga dilepaskan bagi kita, khususnya jemaat di Betani Manado. Nasihat Paulus yaitu, dan janganlah kita mendukakan Roh Kudus Allah. Tanpa sadar seringkali kita mendukakan Roh Kudus Allah. Satu hari saya coba membandingkan terjemahan ini dengan terjemahan bahasa Inggris, yaitu terjemahan The Passion Translation. Dan setelah saya membandingkan dalam terjemahan The Passion Translation, saya menemukan sebuah kalimat yang menarik yang menjadi terjemahan dari Efesus 4 ayat 30. Saya akan membacakannya. Digunakan kata seperti ini. "So never grieve the Spirit of God or take for granted His holy influence in your life." Saya tertarik dengan kalimat ini. Take for granted His holy influence in your life. Nah, tanpa sadar seringkali kita mendukakan Roh Kudus. Kita take for granted. Nah, kata take for granted setelah saya coba pelajari memiliki makna tidak menganggap atau tidak menghargai nilai dari suatu hal karena sudah sangat biasa terjadi. Saya ulang. Kata take for granted itu ternyata memiliki makna yaitu tidak menganggap atau tidak menghargai nilai dari suatu hal karena sudah sangat biasa terjadi. Nah, ketika saya renungkan arti tersebut, saya disadarkan bukankah kecenderungan semua manusia, saya ulang, tidak ada pengecualian, kecenderungan dari semua manusia, ternyata kita tidak menghargai apa yang ada di dalam hidup kita dan menganggapnya biasa. Walaupun hal itu sebenarnya sangat luar biasa. Dan seringkali kita baru menyadari betapa berharganya hal tersebut setelah kita kehilangan. Saya ambil contoh. Anggota keluarga kita contohnya. Ketika mereka masih hidup, kita menganggapnya biasa. Kita begitu dekat dengan mereka, tapi kita kurang menghargai mereka. Sampai akhirnya ketika mereka meninggal dunia, kita kehilangan mereka. Baru disitulah kita sadar betapa berharganya mereka sebenarnya dalam hidup kita. Dan saya sangat yakin kita tidak perlu kehilangan Roh Kudus, baru menyadari betapa berharganya Roh Kudus. Tetapi hari ini, seringkali tanpa sadar kita take for granted terhadap kehadiran Roh Kudus. Kita tidak menghargai, kita menganggap biasa. Coba saudara bayangkan, bukankah saudara akan sepakat dengan saya bahwa orang zaman perjanjian lama pasti akan sangat ingin bertukar tempat dengan saudara dan saya untuk mereka dapat mengalami pengalaman yaitu Roh Kudus hidup di dalam diri mereka. Saya ulang, saya berani jamin
bahwa kalau kita bisa bertemu dengan orang-orang perjanjian lama, maka mereka pasti sangat ingin bertukar tempat dengan kita. Kita hidup di perjanjian lama dan mereka hidup di perjanjian baru demi mereka bisa mengalami pengalaman yang spektakuler dan yang sangat luar biasa, yaitu apa? Yaitu Roh Kudus hidup dalam diri mereka. Bukankah saudara menyadari bahwa orang-orang dalam perjanjian lama tidak mengalami anugerah seperti kita? Mereka tidak pernah punya pengalaman Roh Kudus itu hidup di dalam diri mereka. Nah, sangat disayangkan, sekali lagi saya mengutip terjemahan The Passion Translation, kita take for granted terhadap kehadiran Roh Kudus. Kita menganggapnya biasa. Kita tidak menghargainya. Dan ketika saya renungkan ini, saya jadi ingat sebuah peristiwa yang dialami oleh Yesus sendiri, yaitu di dalam Injil Markus pasal 6 ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-6a. Saya akan membacakannya bagi saudara. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Akibatnya, ayat 5, ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ayat yang ke-6a, ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Jadi saudara bisa membayangkan saat itu Yesus kembali ke kampung halamannya. Dan ketika dia kembali ke kampung halamannya, ternyata orang-orang yang di kampung halamannya tidak menghargai Yesus. Dan yang luar biasa adalah pelajaran penting bagi kita, sebuah peringatan keras bahkan buat kita adalah Yesus adalah pribadi yang sangat luar biasa dimanapun dia hadir. Mujizat terjadi, keajaiban terjadi, pertolongan dilepaskan. Hal-hal yang ajaib yang tidak pernah dibayangkan itu terjadi. Tetapi ketika dia kembali ke kampung halamannya, rupa-rupanya orang-orang di kampung halamannya mengenal Yesus. Dan karena mereka mengenal Yesus, mereka menganggap Yesus biasa sekali. Mereka tahu Yesus waktu kecil. Mereka mungkin tahu Yesus bertumbuh. Itu sebabnya mereka meremehkan Yesus. Dan akibat mereka meremehkan Yesus, akhirnya mereka gagal mengalami manfaat dari kepulangan Yesus di kampung halamannya. Apa pelajaran yang penting yang saya mau lepaskan lewat poin ini? Bahwa tanpa sadar kita menganggap biasa Roh Kudus. Kita menganggapnya biasa, kita tidak menghargainya. Tanpa sadar kita meremehkannya. Padahal sebenarnya Roh Kudus adalah pribadi yang luar biasa. Saya mau ingatkan saudara, bukankah kehadiran Roh Kudus berarti sama saja dengan kehadiran Tuhan? Saya ulang, bukankah kehadiran Roh Kudus adalah sama saja dengan kehadiran Tuhan? Dan bukankah sebenarnya penyertaan Roh Kudus dalam kehidupan saudara dan saya adalah merupakan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita? Nah, mengapa ini penting saya sampaikan? Karena tanpa sadar kita meremehkan Roh Kudus, kita tidak menghormati Roh Kudus, kita menganggap biasa Roh Kudus. Dan akibatnya kita gagal mengalami berkat dari kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Nah, sadarkah saudara bahwa sikap kita terhadap Roh Kudus adalah sikap kita juga terhadap Allah Bapa dan Yesus? Saya ulang, sikap kita terhadap Roh Kudus sebenarnya adalah merupakan sikap kita terhadap Allah Bapa dan Yesus. Dan jika kita tidak menghargai Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, maka kita tidak sedang menghargai pribadi Bapa dan kita tidak sedang menghargai pribadi Yesus. Dan itu sebabnya kita merasa sedang menghargai Tuhan. Kita merasa selama ini menghargai Allah Bapa. Selama ini kita menghargai Yesus. Tapi kalau saudara tidak menghargai kehadiran Roh Kudus di dalam diri kita, sama saja saudara tidak menghargai Bapa dan tidak menghargai Yesus. Ingat, Bapa, Yesus, dan Roh Kudus adalah satu. Nah, itu sebabnya poin selanjutnya yang pentingnya saya sampaikan adalah Roh Kudus sebenarnya adalah pemberian terbaik Bapa kedua setelah Yesus. Saya ulang, Roh Kudus sebenarnya adalah pemberian terbaik dari Allah Bapa bagi kita setelah Bapa memberikan Yesus bagi kita. Dan seringkali kita tidak menyadarinya bahwa kita menganggap biasa Roh Kudus, padahal dia adalah pribadi yang sangat sentral, pribadi yang menjadi pribadi kunci, pribadi yang sangat menentukan kehidupan kita. Karena
Dia selalu setia, dia selalu ada, dia selalu menolong kita. Disadari atau tidak, dia tetap bekerja bagi saudara dan saya. Nah, masalah dari banyak orang percaya, kita take for granted. Kita menganggap biasa, kita tidak menghargainya karena buat kita biasa. Padahal saya mau katakan, Roh Kudus dalam hidup kita itu sangat tidak biasa. Kenapa? Karena itu adalah anugerah yang luar biasa. Nah, satu kali Yesus berkata di dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7. Saya akan membacakannya bagi saudara. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang. Saya ulang. Jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, saya ulang ya. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, Yesus pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Saya diberkati dengan kata ini, adalah lebih berguna bagi kamu, yaitu bagi saudara dan saya, jika Yesus pergi. Di dalam terjemahan The Message digunakan kata, it's better for you. Mengapa? Ketika Yesus ada di dunia, maka kehadirannya dibatasi oleh fisiknya. Jadi ketika Yesus ada di Yerusalem, maka pada saat yang sama dia tidak akan pernah ada di Galilea. Saya jadi ingat satu kali statement daripada Benny Hinn. Dia mengucapkan satu statement penting yang memberkati saya. Dia berkata, Holy Spirit is Jesus Unlimited. Holy Spirit is Jesus Unlimited. Bahwa ternyata Yesus adalah memberikan Roh Kudus bagi kita untuk menjadi penolong bagi kita, sehingga kita tidak ditinggalkan yatim piatu, tapi Roh Kudus itu sungguh-sungguh hadir dan selalu hadir dalam hidup kita. Dan Benny Hinn menyadari bahwa ternyata Holy Spirit, Roh Kudus adalah Jesus atau Yesus yang tidak terbatas. Mengapa? Karena Roh Kudus tidak dibatasi oleh fisiknya. Dia hadir dimanapun pada saat bersamaan. Dan dia juga hadir dalam kehidupan saudara dan saya. Pernahkah saudara menyadari betapa luar biasanya Roh Kudus? Bukankah Roh Kudus adalah rahasia kekuatan Simpson? Dari mana kekuatannya yang luar biasa yang dimiliki oleh Simpson? Bukan karena ototnya, bukan karena fisiknya, tetapi karena Roh Kudus. Itulah yang membuat Simpson melakukan hal-hal yang luar biasa. Dan ternyata sumbernya, rahasianya adalah Roh Kudus. Nah, sangat disayangkan. Roh Kudus yang sama yang memberi kekuatan kepada Simpson, Roh Kudus yang sama juga sebenarnya tinggal dan hidup dalam diri saudara dan saya. Itu sebabnya Paulus mengerti rahasia ini dan dia katakan dalam Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-27. Apakah itu? Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kata Kristus ada di tengah-tengah kamu, ternyata di dalam bahasa Inggrisnya digunakan kata Christ in you. Kristus yang ada di dalam. Dan Paulus berkata Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Paulus mengerti bahwa Roh Kudus yang hadir dalam diri orang percaya itulah pengharapan. Nah, sadarkah saudara bahwa masa-masa sulit ini mungkin membuat kita kehilangan pengharapan. Tapi saya mau katakan kepada saudara, selama ada Roh Kudus dalam diri kita, berarti kita masih memiliki harapan. Harapan bahwa ternyata bersama dengan Dia kita bisa melewati semuanya. Bukan keluar sebagai pecundang, tapi justru kita keluar sebagai pemenang. Nah, saya akan kembali ke poin selanjutnya. Mengapa kebersamaan Tuhan dengan bangsa Israel di padang gurun tidak membuat mereka sampai ke Kanaan? Mengapa mereka gagal mengalami manfaat dari kehadiran Tuhan? Dan bukankah ini menjadi sebuah peringatan bagi saudara dan saya yang hidup di akhir zaman ini? Karena ternyata mereka lebih mempercayai kekuatan musuh daripada kemampuan dan kekuatan Tuhan dalam hidup mereka. Saya ulang, apa yang membuat bangsa Israel gagal mencapai Kanaan? Bukan karena Tuhan menarik diri dari mereka. Bukan berarti Tuhan meninggalkan mereka. Tuhan tidak pernah tinggalkan mereka. Tapi mengapa kehadiran Tuhan tidak membuat mereka mencapai Kanaan? Simple. Karena mereka lebih mempercayai kekuatan musuh
Mereka lebih mempercayai apa yang dikatakan oleh 10 pengintai, di mana orang-orang yang di tanah Kanaan itu adalah raksasa dan mereka melihat diri mereka seperti belalang. Dan itu sebabnya mereka lebih mempercayai kekuatan musuh daripada kemampuan dan kekuatan Tuhan dalam kehidupan mereka. Nah, timbul pertanyaan selanjutnya, ini pertanyaan penting. Mengapa banyak orang percaya belum mengalami kemaksimalan dari kehadiran Roh Kudus di dalam diri mereka? Mengapa? Roh Kudus ada di dalam. Roh Kudus yang menjadi sumber kekuatan, sumber pengharapan. Dan itulah yang membuat kita memiliki kehidupan yang luar biasa. Dan itulah yang seharusnya membedakan kita dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Karena Roh Kudus itu hidup dalam diri kita. Dan Roh Kudus itu adalah pribadi yang luar biasa. Dia adalah Tuhan yang luar biasa. Dan itu sebabnya hari ini, mengapa kehadiran Roh Kudus sepertinya belum mengubah apa-apa? Karena ternyata kita mengulang kesalahan dari bangsa Israel. Apakah itu? Karena kesadaran akan kekurangan dan keterbatasan kita membuat kita buta dan lupa akan ketidakterbatasan pribadi Roh Kudus di dalam diri kita. Saya ulang, ini penting. Kesadaran akan kekurangan dan keterbatasan kita tanpa sadar membutakan mata kita dan membuat kita lupa akan ketidakterbatasan pribadi Roh Kudus dalam diri kita. Mengapa saya katakan ini? Seringkali kita terlalu sadar diri. Kita lebih mempercayai kelemahan kita. Kita lebih mempercayai keterbatasan kita. Kita tidak mempercayai kehadiran Roh Kudus dalam diri kita. Sebagai contoh, mengapa seringkali kita tidak memiliki keberanian untuk mendoakan orang sakit? Bukankah firman Tuhan berkata dalam Markus pasal 16 bahwa tanda-tanda ini menyertai orang percaya kepadaku? Karena ternyata apa yang membuat banyak orang percaya belum bergerak dalam kuasa? Simple. Karena kita terlalu sadar diri. Kita terlalu menyadari bahwa siapa saya? Ya, tapi sadarkah saudara bahwa ini waktunya saudara berhenti sadar diri dan mulai sadar Tuhan? Saya ulang. Ini waktunya justru saudara berhenti dari sadar diri dan mulai sadar Tuhan. Saya setuju kita terbatas dan sangat terbatas. Tapi bukankah Roh Kudus yang ada dalam diri saudara itu tidak terbatas? Saya setuju ini masa yang sulit. Ini masa yang penuh dengan goncangan. Semua area hidup kita digoncang. Ekonomi kita digoncang. Pelayanan kita digoncang. Keluarga kita digoncang. Semuanya digoncang. Tapi satu hal yang menjadi poin penting yang saya mau lepaskan di sini. Roh Kudus tidak pernah tergoncangkan. Dan pribadi itu tinggal dalam diri kita. Tanpa sadar, kita lebih membesar-besarkan masalah daripada Tuhan. Kita lebih menyadari akan kekurangan kita. Sampai kita lupa ada Roh Kudus yang sangat perkasa yang justru hidup di dalam diri kita. Yang menjadi pertanyaan selanjutnya, dan ini adalah bagian penutup, adalah apa kira-kira bukti nyata bahwa kita sebenarnya tidak mempercayai kemampuan Roh Kudus dalam diri kita? Saya ulang, mungkin saudara merasa selama ini, oh saya mempercayai Roh Kudus Pak. Oke, saya setuju. Tapi tanpa sadar seringkali sebenarnya pada kenyataannya kita tidak mempercayai Roh Kudus. Kita lebih mempercayai besarnya masalah yang kita sedang hadapi. Tapi kita tanpa sadar underestimate, meremehkan Tuhan yang hidup dalam diri saudara dan saya. Apa kira-kira bukti nyata yang sebenarnya kita tidak mempercayai kemampuan Roh Kudus dalam diri kita? Saya akan tutup dengan ini. Bukti nyatanya adalah apa? Saat kita tidak meresponi tuntunannya dengan ketaatan. Bukankah Roh Kudus berjanji untuk menuntun kita? Dia ingin menuntun kita. Langkah-langkah kita dituntunnya. Sehingga benar-benar langkah-langkah kita akan dituntun sehingga hidup kita masuk dalam rencananya. Tapi tanpa sadar sebenarnya kita tidak mempercayai Roh Kudus. Mengapa kita tidak mempercayai Roh Kudus? Kapan? Di saat kita tidak meresponi tuntunannya. Mengapa kita tidak meresponi tuntunan Roh Kudus dengan ketaatan? Simple. Karena kita tidak mempercayainya. Kita tidak mempercayainya. Ketika saudara mempercayainya, maka setiap tuntunannya pasti saudara akan ikuti. Dan setiap tuntunannya pasti saudara akan responi dengan ketaatan. Mengapa saudara tidak taat? Karena sebenarnya saudara tidak mempercayai. Ambil contoh, di saatnya Tuhan menuntun kita untuk melakukan sesuatu hal. Kenapa kita tidak melakukannya? Karena kita tidak mempercayainya. Ada saatnya justru di saat kekurangan Tuhan menolong kita. Dia menuntun kita. Dan Roh Kudus menuntun kita untuk menabur contohnya. Tapi yang aneh, mengapa kita tidak menabur?
Karena kita tidak mempercayainya. Kalau saudara mempercayainya, pasti saudara akan meresponi tuntunannya dengan ketaatan. Itu sebabnya lewat kesempatan ini, mengapa saya beri judul pelajaran ini dengan judul meremehkan Roh Kudus. Karena tanpa sadar banyak orang percaya sebenarnya kita sedang meremehkan Roh Kudus. Dan akibat kita meremehkan Roh Kudus, maka saudara tidak akan mengalami manfaat yang maksimal dari kehadiran Roh Kudus dalam diri kita. Mari jangan take for granted. Hargai Roh Kudus. Dia adalah pribadi yang istimewa, yang luar biasa. Dia hadir bukan karena tidak ada tempat lagi. Dia hadir bukan karena sebenarnya kurang kerjaan. Tapi dia hadir karena dia sangat mengasihi kita. Dia hadir karena dia punya rencana besar atas hidup kita. Sehingga lewat hidup kita, kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Dan saya sangat yakin di masa sulit ini, bersama dengan Roh Kudus, kita akan bergerak menyatakan kerajaan Allah makin nyata di tengah-tengah dunia kita. Itu sebabnya jangan kecil hati, jangan tawar hati, jangan kehilangan pengharapan. Karena ingat, Roh Kudus selalu bersama kita. Dia adalah pribadi yang menjadi sumber dari pengharapan saudara dan saya. Selamat menghormati Roh Kudus, mempercayai Roh Kudus. Apa bentuk kita mempercayainya? Dengan kita meresponi setiap tuntunannya lewat ketaatan. Dan saya sangat yakin, saya akan mendengar banyak kabar, kesaksian dari saudara, bahwa bersama dengan Roh Kudus, ada pengalaman-pengalaman yang ajaib. Di mana kita bukan cuma hanya dapat berkat, tapi kita menjadi berkat. Kita akan jadi jawaban di tengah-tengah krisis ini. Bersama dengan Roh Kudus, kita bergerak dalam kuasa, mendoakan orang-orang sakit dan orang-orang disembuhkan. Kuasa Tuhan menjadi nyata atas kehidupan kita. Karena ingat, bersama dengan Roh Kudus, kita akan melakukan hal-hal yang luar biasa. Ingat apa yang dikatakan oleh Benny Hinn. Holy Spirit is Jesus unlimited. Ingat, Yesus hadir lewat Roh Kudus dalam diri kita. Dan bersama dengan dia, hal-hal yang ajaib akan dinyatakan, dialami oleh saudara dan saya. Selamat menghargai, menghormati Roh Kudus. Tuhan memberkati saudara semua. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku Tuhan. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Bapa, terima kasih buat firman-Mu yang selalu datang bagi kami Tuhan. Terima kasih sebab Engkau bukan hanya berkorban mati untuk kami, tapi Engkau memberikan kami seorang penolong yang tinggal di dalam kami. Terima kasih buat roh penolong, roh penasehat, roh penghibur yang tinggal di dalam kami dan menyertai kami selama-lamanya. Terima kasih kami tidak pernah ditinggalkan sendirian. Bapa, pengurapan-Mu membuat kami makin mengenal Bapa di surga, mengenal Tuhan Yesus Kristus dan mengenal Roh Kudus yang Kau taruh di dalam kami. Supaya kami makin memahami Tuhan semua berkat-berkat, kekuatan Tuhan, semua Tuhan yang Kau sediakan buat kami dalam menjalani hari-hari kami ke depan. Ini rumah-rumah tangga kami Tuhan, diberkati suami-suami, menjadi suami-suami yang kuat, suami-suami yang terus mengasihi istri dan anak-anak. Suami-suami yang dipulihkan, disembuhkan,
dibaharui dalam firman dan kehadiran Tuhan. Sehingga suami-suami sebagai kepala dalam rumah tangga terus mengerti rencana Tuhan. Membawa keluarga, anak cucu di dalam rencana Tuhan. Terima kasih Bapa, berkat-berkat Abraham, Ishak dan Yakub turun dalam rumah-rumah tangga. Diberkati istri-istri menjadi penolong, menjadi tiang doa dalam rumah-rumah tangga. Sehingga Tuhan melihat lawatan, Tuhan melihat seruan doa-doa yang naik dari dalam rumah-rumah tangga. Bapa, di musim yang susah ini Tuhan, di masa-masa yang sukar ini, bawa kami lebih dekat kepada Tuhan. Berikan hikmat bagi umat-Mu supaya kami tidak dikontrol, kami tidak dikendalikan oleh situasi dan kondisi. Tapi kami terus mendapatkan tuntunan dari Roh-Mu, dari firman-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk berkat-berkat jasmani yang umat-Mu perlukan, makan dan minum. Bapa, Engkau berikan Tuhan. Berkat-berkat dari penyediaan-Mu yang berlimpah. Engkau berkata Engkau akan buka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan perbanan yang melimpah sehingga tidak ada yang kekurangan. Bagi dalam usaha, bisnis, pekerjaan, Tuhan menaungi, Tuhan buka jalan, Tuhan buat terobosan. Sehingga goncangan ini Tuhan tidak akan menghancurkan bisnis anak-anak Tuhan. Tuhan pulihkan, Tuhan bangkitkan kembali Tuhan. Kami lihat pintu-pintu yang baru. Kami berdoa Tuhan memberkati daerah kami Manado, Sulawesi Utara. Tuhan biarlah wabah ini dilalukan dari negeri kami. Darah anak domba Allah berkuasa, tudung perlindungan Tuhan ada. Diberkati pemerintahan kami dari provinsi, Bapak Gubernur dan Wakil sampai kepada kota, kota madya, kabupaten, kecamatan. Tuhan memberkati sehingga terus kami akan lihat keputusan-keputusan yang baik Tuhan untuk membawa negeri kami dalam perlindungan Tuhan dan keamanan, ketentraman. Terima kasih, berikan hati yang taat bagi umat Tuhan. Berikan kami hati yang mau dengar-dengaran tuh semua yang diperintahkan. Sehingga kami bisa menjaga kesehatan, kami bisa terus Tuhan kuat di tengah-tengah wabah ini sampai waktu ini berlalu. Kami berdoa Tuhan buat tenaga kesehatan yang menangani pasien-pasien yang sakit. Tuhan melindungi, Tuhan menjagai, Tuhan menghibur dan menguatkan hamba-hambamu yang di bidang medis yang melayani pasien-pasien. Sembuhkan yang sakit Bapa, oleh kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus yang sakit sembuh. Terima kasih, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Sekalipun kami melihat yang menjadi penderita masih banyak, tapi kami percaya Tuhan tetap pegang kendali. Kami percaya Engkau tetap Allah yang berkuasa Tuhan. Kau ditinggikan, dimuliakan, diagungkan. Kami semua berdoa untuk Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo dan wakilnya Tuhan, Pak Ma'ruf Amin. Tuhan memberi kesehatan dan kekuatan, ketenangan, hikmat Tuhan. Tuhan ada bersama dengan hamba-hamba-Mu sehingga bangsa kami dibawa keluar dari krisis ini, krisis ekonomi, krisis kesehatan Tuhan, krisis keamanan. Tuhan pulihkan bangsa kami, bangsa Indonesia menggenapi firman-Mu, menggenapi rencana-Mu. Bahwa dari pulau-pulau timur akan timbul puji-pujian. Dari pulau-pulau timur kebenaran menerobos masuk memberkati bangsa-bangsa. Bangkit gereja Tuhan bersatu. Kau berjanji Tuhan bahwa pada hari akhir Kau akan pulihkan rumah Tuhan berdiri megah kokoh. Kekayaan bangsa-bangsa akan datang di rumah Tuhan. Goncangkan kekayaan bangsa-bangsa, tidak ada yang mustahil, tidak ada yang sukar bagimu Tuhan. Terima kasih buat umat-Mu yang dengan murah hati terus memberikan persembahan-persembahan. Kami bersyukur Tuhan sehingga kami lihat pemeliharaan Tuhan. Kami lihat kemurahan dan kebaikan Tuhan. Tangan-tangan yang menabur, Engkau janji yang menabur pasti menuai. Terjadi Tuhan karena kuasa-Mu Tuhan, bukan karena kami. Terima kasih Bapa bahwa umat-Mu Tuhan itu ada dalam perbedaan. Terima kasih Tuhan, kuasa-Mu sama dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Ada perbedaan, ada keamanan, perlindungan bagi umat Tuhan. Di tengah-tengah masa yang sukar ini kami siap Tuhan menjadi wanita-wanita yang bijak, gadis-gadis yang bijak. Gereja Tuhan siap untuk menyambut kedatangan Tuhan. Kami siap untuk jadi garam dan terang. Terima kasih Bapa, kami bersyukur meteraikan berkat-berkat-Mu Tuhan dan kami mau terima berkat dari Tuhan. Mari umat Tuhan angkat wajah-Mu.
arahkan hatimu, tadahkan tangan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi damai sejahtera. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Keluar masuk kita ditunggui dan dijagai. Dialah penjaga yang tidak pernah terlap bagi kita semua. Diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Ku angkat hatiku, tinggikan namamu, karena Yesus kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu, karena Yesus kau anugerah terbesar. Tuhan memberkati, selamat hari Minggu. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tetap stay home, tetap stay healed, tetap kuat di dalam Tuhan. Tuhan memberkati, selamat hari Minggu.